Dan yang bikin Andi ini kaget, sosok bapak-bapak yang tidur di kamar ini badannya kurus kering. Dan kamarnya itu benar-benar kotor dan tidak terawat sama sekali. Selain dia pernah melihat ada sebuah kamar yang di dalamnya ada seorang bapak-bapak, ternyata Andi ini juga pernah melihat ada satu kamar di sana. Kamar ini selalu dalam keadaan tertutup. Di samping pintu itu ada kaca. Kaca ini berwarna gelap. Tapi kali itu Andi ini bisa melihat ada sosok hitam. Sosok hitam ini terlihat matanya itu merah menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andi. Dan teman-teman sekalian, ini adalah cerita lanjutan dari episode yang sebelumnya. Semoga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini diberi kesehatan dan diberi kelancaran puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya masih berasal dari Mas Andi. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti episode pertama dari Mas Andi ini, silakan ditonton lebih dulu. Nah, karena memang Mas Andi ini pada saat mengirim cerita di email itu ada sekitar 36 halaman. Memang banyak banget. Dan kemarin waktu kami menceritakan, awalnya kami nggak berpikiran apakah cerita ini akan kami ceritakan dari awal sampai akhir atau memang dibagi menjadi dua. Awalnya kami nggak berpikir seperti itu, tapi karena ada tim yang mengingatkan, durasinya sudah sekitar hampir 1 jam, jadi kami cut sampai di sana. Nah, untuk episode kali ini, kami akan melanjutkan cerita dari Mas Andi ini. Jadi setelah meninggalnya adiknya Mas Andi yang namanya Ani itu, si Andi ini dapat saran dari Ustadz Rehan supaya Andi masih tetap bekerja di bengkelnya Bu Vera itu. Karena menurut Ustadz Rehan, kalau Andi ini bisa bertahan di bengkel itu sampai sekitar 3 bulan lebih dan dia masih sabar terus menghadapi ujian ini, maka insya Allah setelah lepas dari 3 bulan itu, Andi ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini pesan dari Ustadz Rehan dan Andi mempercayai hal itu betul. Tapi ada sisi-sisi lain yang membuat Andi ini juga sempat mengalami frustasi dan stres, terutama ketika dia melihat ibunya. Jadi sepeninggal adiknya itu, setelah 40 hari, ibunya ini sudah jarang sekali berjualan. Bahkan ketika ada baju-baju dari tetangga itu, ibunya sudah nggak mau menerima lagi. Jadi yang beliau hanya lakukan, beliau hanya istirahat di kamar. Sesekali waktu beliau ini hanya bangun untuk ke kamar mandi dan beliau hanya makan 1 hari sekali. Jadi dari situ semakin lama Andi ini juga stres ngelihat ibunya yang seperti itu. Bahkan 2 hari sekali, di setiap sore sekitar jam 4:30 sore atau jam 4 sore, ibunya ini selalu menuju ke makam. Beliau membersihkan makam
si Ani itu. Kemudian beliau ini berdiam diri di sana sampai sekitar maghrib. Jadi ketika mendengar adzan maghrib barulah beliau ini pulang. Inilah yang membuat Andi ini juga ikut-ikutan stres. Jadi waktu itu sempat Andi ini mengalami kebuntuan. Dia itu sudah benar-benar nggak bisa mikir ke depan seperti apa. Dia mengabaikan saran dari Ustadz Rehan. Suatu kali Andi ini kebangun di jam 11:30 malam, tiba-tiba dia menangis. Dia nangis sedih memikirkan adiknya. Dia memikirkan adiknya karena adiknya ini meninggal juga karena Andi. Dia selalu merasa bersalah seperti itu. Jadi pas jam 11:30 malam, Andi ini menuju ke belakang. Di dapur dia melihat ada tali rafia. Tali rafia ini sisa untuk memasang tali jemuran ibunya. Tali ini tergeletak di sana. Akhirnya Andi ini langsung ambil tali tampar itu, diikat, dan dia langsung naik ke kursi. Dia ini mau gantung diri di sana. Nah, tiba-tiba pas waktu dia ini sudah mau gantung diri, sekelebatan dia itu melihat ada sosoknya Ani. Ani ini pakai jilbab warna putih dan raut wajah Ani ini pucat. Tiba-tiba Ani ini ada di depan Andi. Si Ani ini ngambil piring itu dilempar ke arah Andi sampai piring ini pecah jatuh ke bawah. Disitulah Andi kaget, langsung dia ini turun dari kursi karena waktu itu dia melihat Ani ini lari ke dalam setelah lempar piring itu. Akhirnya Andi mengikuti Ani. Ternyata memang Ani nggak ada. Jadi entah apakah ini sebuah halusinasi atau memang ini adalah sosok Ani yang datang untuk mengingatkan Andi supaya Andi nggak melakukan hal itu. Nah, setelah itu Andi pun mengurungkan niatnya. Dia lepaskan tali itu lagi dan dia nangis. Dia menuju ke kamar ibunya. Ibunya waktu itu lagi tidur. Diciumilah kaki ibunya itu sambil Andi ini terus-terusan minta maaf. Nah, begitu ibunya bangun, karena seperti yang dibilang di awal bahwa ibunya ini nggak tahu menau. Sama sekali nggak tahu bahwa Ani ini meninggal karena sudah ditumbalkan oleh Bu Vera. Jadi ketika melihat Andi menangis di kaki ibunya, si ibunya Andi ini langsung meluk Andi. Kamu kenapa Li kok nangis? Kamu kepikiran adik ya? Andi cuma bilang, iya bu. Makanya kamu doakan adikmu yang terbaik supaya amal ibadahnya diterima Allah. Sudah, kamu nggak boleh nangis. Nah, di sini Andi juga ngomong ke ibunya di kesempatan ini. Ibu juga nggak boleh sedih terus ya bu. Kalau ibu sedih terus, Andi ini juga ikut-ikutan stres. Ibunya cuma diem dan ibunya ini meneteskan air mata. Sampai kemudian mereka ini nggak ngomong apapun. Mereka saling larut dalam kesedihannya sampai mereka berdua ini ngantuk. Andi pun tertidur di pangkuan ibunya sampai pagi hari. Nah, pagi itu Andi berangkat kerja. Berangkat kerja seperti biasa dan ketemu Bu Vera seperti biasa. Dan setiap kali ketemu Bu Vera, Andi ini selalu jengkel. Hampir-hampir Andi ini langsung pingin meludah ke wajah Bu Vera, saking jengkelnya. Tapi dia ingat, dia istighfar. Dia nggak boleh melakukan itu. Nah, anehnya, setelah 40 hari meninggalnya Ani ini, Bu Vera dan juga kakak perempuan Thomas itu perilakunya berbeda. Andi ini diperlakukan berbeda dibanding karyawan yang lain. Nah, karyawan di sana ini banyak. Ada yang ngurusi mobil ketika ada orang servis mobil, ada juga yang mengurusi spare part mobil, ada juga yang mengganti aksesoris mobil. Banyak sekali karyawan di sana dan ada yang usianya masih seusia Andi, ada juga yang sudah di atas 45 tahun sampai 50 tahun. Sedangkan ketika Bu Vera ini memperlakukan Andi beda, beliau memperlakukan secara baik, tapi enggak begitu dengan karyawan yang lain. Jadi Bu Vera ini lebih sering marah ke karyawan yang lain. Memang ada perubahan di situ menurut Andi. Dan yang kedua, Andi ini diizinkan untuk masuk ke gudang belakang. Jadi selama Andi kerja di sana memang nggak ada karyawan yang boleh masuk ke gudang belakang. Gudang ini tempatnya spare part mobil dan juga aksesoris mobil. Jadi ketika di depan itu kehabisan stok, mereka akan ambil di belakang. Nah, semua yang nunggu di gudang belakang ini adalah keponakan-keponakan dari Bu Vera. Nah, inilah sebabnya kenapa karyawannya tidak boleh masuk ke gudang tersebut. Entah ada rahasia apa. Tapi kali itu, Andi ini diizinkan.
Jadi dia diizinkan masuk ke gudang dan bahkan Andi ini diperbolehkan untuk menjual spare part atau aksesoris. Dia diperbolehkan untuk itu. Dan hasilnya Andi ini nanti bisa dapat komisi sendiri. Awalnya Andi ini juga merasa heran. Kenapa kok Bu Vera ini perilakunya kok berbeda seperti ini? Jadi ketika Andi ini mendapat akses masuk ke gudang, ya Andi masuk seperti biasa. Dia manfaatkan hal itu seperti biasa. Sampai kemudian setelah dia 2 minggu, dia bisa ada akses masuk ke gudang tersebut. Tiba-tiba di suatu siang, dia ini disuruh lagi masuk ke gudang. Nah, untuk masuk ke gudang itu memang harus melewati rumah Bu Vera. Dan kemudian di pintu belakang itu ada halaman yang terbuka, di situ ada kolam kecil, dan ada dapur yang semi terbuka. Setelah itu barulah di sana ada pintu yang terbuat dari besi. Nah, disinilah gudang itu berada. Siang itu tiba-tiba pas waktu Andi ini mau menuju ke gudang, dia di-stop oleh keponakannya Bu Vera. Jadi dia ini ngomong, Dik, ambilin tangga dulu, Dik. Tangganya ada di belakang, di dekat toilet yang kecil itu. Nah, Andi pun langsung menuju ke sana. Sebelum-sebelumnya memang Andi nggak pernah ke toilet yang kecil ini. Di rumah ini ada 3 toilet, dan satu toilet yang kecil ini, di mana tangga itu diletakkan, Andi nggak pernah menuju ke sana. Nah, Andi ini kaget. Ketika dia melangkahkan kaki menuju ke sana, di sebelah kanan itu ada sebuah pintu. Pintu ini agak kebuka sedikit. Dan Andi mendengar ada suara orang batuk di sana. Suara bapak-bapak, laki-laki. Andi kaget, otomatis dia mengintip karena letak tangga ini persis di samping pintu itu dan persis di samping toilet. Jadi tangga ini posisinya terjepit antara kamar dan juga toilet. Nah, pas Andi ini mau ambil tangga, dia melihat sekilas. Ada sosok bapak-bapak di sini yang tidur. Dan yang bikin Andi ini kaget, sosok bapak-bapak yang tidur di kamar ini badannya kurus kering. Dan kamarnya itu benar-benar kotor dan tidak terawat sama sekali. Nah, Andi sendiri ini nggak tahu, ini siapa bapak-bapak ini. Tapi pas ketika Andi melempar senyum ke sosok bapak ini sama sekali nggak melihat ke arah Andi. Jadi Andi langsung ambil tangga, langsung dibawa ke gudang. Dia nggak sempat tanya ke petugas gudang, siapa sosok laki-laki ini. Setelah dia menyerahkan tangga, Andi mengambil spare part yang dia perlukan dan kemudian dibawa lagi keluar. Nah, beberapa hari kemudian, Andi ini disuruh lagi untuk masuk ke gudang. Setelah dari gudang, petugas gudang ini bilang, Dik, kamu mampir ke bawah tangga ya. Di bawah tangga itu ada peralatan. Itu tadi Bu Vera minta untuk dibawa ke depan. Oh iya bang. Akhirnya Andi pun kembali lagi ke toilet kecil itu. Dan Andi sekali lagi melihat di kamar itu masih ada sosok bapak-bapak ini dan kondisinya itu parah. Kondisi bapak-bapak ini terlihat memang kayak orang sakit. Jadi beliau nggak bergerak sama sekali, beliau cuma batuk-batuk. Dan batuknya itu serius. Dan kondisi kamarnya ini kotor. Benar-benar kotor dan tercium aroma campur-campur aroma keringat, aroma bau sampah. Pokoknya membuat Andi ini nggak nyaman. Jadi setelah Andi ini ngambil peralatan itu, dia bawalah keluar. Jadi sampai hari itu, Andi ini nggak tahu tentang sosok laki-laki ini. Nah, berjalannya waktu, kira-kira waktu itu Andi ini kurang sekitar 1 bulan lah. Karena menurut Ustadz Rehan, dia harus 3 bulan di sana atau 3 bulan lebih sedikit. Nah, Andi menghitung kira-kira dia kurang 1 bulan lebih sedikit. Jadi selama dia kerja di sana itu, tiba-tiba pada satu siang, waktu banyak customer yang datang, ada satu mobil yang datang, dan ternyata ada beberapa orang yang turun itu disertai dengan Thomas ada di sana. Jadi Thomas ini posisinya lehernya itu seperti dicekik, dan dia itu dibentak-bentak. Ayo tunjukkan, di mana barangnya, di mana? Nah, semua orang yang ada di sana ini kaget, termasuk Bu Vera sendiri. Barulah di situ sesama karyawan ini saling tanya, loh, itu kenapa, Mas Thomas kenapa? Orang-orang tanya. Lah, si bapak-bapak yang menangkap Thomas ini bilang, sudah, kamu berhenti, jangan ikut-ikut, kami polisi, kami polisi.
Sontak yang ada di sana ini heboh, suasananya mulai heboh. Mereka akhirnya tahu bahwa yang membawa Thomas ini adalah polisi. Mereka pakai pakaian preman. Ada sekitar 5 orang. Jadi Thomas ini dibawa masuk langsung menuju ke kamarnya. Dan para polisi ini menemukan sejumlah barang bukti, yaitu beberapa narkoba dari jenis sabu dan juga ganja. Nah, selama ini Andi sendiri ini nggak tahu bahwa Thomas ini ternyata adalah bandar narkoba. Memang selama Andi kerja di sana, Thomas sama sekali nggak pernah cawe-cawe urusan yang ada di bawah, urusan dealer mobil maupun spare part mobil. Thomas ini lebih sering berada di dalam kamarnya. Nah, Andi dan karyawan yang lain awalnya mengira kalau Thomas ini punya bisnis sendiri, entah bisnis online atau seperti apa, mereka nggak tahu. Ternyata barulah di hari itu mereka tahu bahwa Thomas selama ini adalah seorang bandar narkoba. Dan hari itu adalah hari apesnya Thomas, dia ditangkap dan disuruh menunjukkan barang bukti di kamarnya. Setelah polisi menemukan berbagai barang bukti, Thomas dibawa lagi masuk ke dalam dan Bu Vera itu teriak-teriak histeris, "Pak, mau dibawa kemana? Anak saya mau dibawa kemana?" Nah, pihak polisi bilang, "Sudah Bu, ketemu di Polres. Nanti ikuti kami ke Polres, datang aja ke sana." Akhirnya Thomas ini pun dibawa. Dan dengan tergopoh-gopoh, Bu Vera dan juga kakaknya Thomas ini langsung minta tolong ke supirnya untuk diantar ke kantor polisi. Setelah itu Andi nggak tahu lagi, sampai sore hari Andi ini pun pulang kembali ke rumah. Di sini akhirnya dia memikirkan si Andi ini. Selama ini Thomas itu jualan narkoba, tapi Andi sama sekali nggak tahu. Dan ketika si Thomas ini tertangkap, Andi mulai berpikir, apa mungkin ini memang balasan dari Allah ya? Apa mungkin balasan ini sudah terlihat? Andi ini kembali punya semangat. Artinya doa ini sudah dikabulkan oleh Allah. Dia yang selama ini memendam dendam karena adiknya terbukti ditumbalkan oleh Bu Vera, dan Andi berusaha untuk menyimpan dendam itu. Dia hanya memasrahkan semua ke Allah. Ternyata dari sini Allah mulai menjawab doa-doanya Andi. Nah, keesokan harinya ketika Andi ini berangkat kerja, bengkel ini tutup. Karyawan menunggu di luar semua. Andi ini tanya ke karyawan yang lain, "Ini kenapa kok belum dibuka?" "Anu Mas," kata Bu Vera, "hari ini kita kerjanya agak molor, mungkin siang." Bu Vera masih ada urusan ke kantor polisi. Nah, Andi ini juga bertanya-tanya, ini sampai jam berapa? Akhirnya Andi pulang kembali ke rumah. Siangnya dia kembali lagi, sekitar jam 12 siang dia kembali, ternyata bengkelnya sudah buka. Nah, tapi di situ Andi melihat raut wajah Bu Vera ini sudah nggak menyenangkan. Raut wajahnya kusut, rambutnya berantakan, termasuk juga kakak perempuan Thomas ini. Jadi mereka itu bekerja ogah-ogahan, dan ketika ditanya, dia ini selalu marah-marah. Marah-marah nggak jelas. Bahkan waktu itu Andi melihat ada karyawan bapak-bapak, usianya sudah 50 tahun. Beliau ini waktu itu mengerjakan mobil. Nah, beliau ini sambil jongkok di bawah. Tiba-tiba Bu Vera itu jalan, terus si karyawan yang tua ini tanya, "Bu, ini spare partnya mana Bu yang mau dipasang?" Nah, Andi melihat sendiri Bu Vera itu nendang kaki si bapak-bapak tua ini. "Ini loh, kamu tuh matamu nggak lihat ya?" Sambil dia ini nendang, bentak seperti itu. Nah, di sana customer yang lain ini melihat kejadian itu, dilihat oleh banyak orang, termasuk karyawan yang lain dan termasuk si Andi ini. Nah, mereka pun menyayangkan. Padahal ini bapak-bapak ini sudah berumur. Beliau ini sudah 50 tahun. Mbok ya, kalau ngomong itu yang sopan. Nah, ternyata menurut karyawan yang lain, Bu Vera ini sudah sering seperti ini. Andi aja yang nggak tahu, karena Andi posisinya selalu di ruang yang satunya. Menurut karyawan yang lain yang ada di bengkel, Bu Vera itu selalu seperti itu. Kalau beliau ngomong, kadang-kadang ini nggak pakai tangan. Kalau nunjukkan barang, dia selalu pakai kaki. Ini loh, ini loh. Inilah yang membuat akhirnya Andi ini berpikir, oh ternyata tabiat Bu Vera selama ini seperti itu. Sama sekali tidak menghargai apakah dia orang lebih tua atau enggak. Dia nggak mau tahu. Nah, ketika Thomas ini ada di kantor polisi, perilaku Bu Vera dan juga kakak perempuan Thomas ini semakin menjadi-jadi. Mereka lebih sering marah. Bersamaan dengan itu, Andi ini sempat ketemu dengan Ustadz Rehan. Ustadz Rehan sempat tanya, "Dik,
gimana kamu masih bisa bertahan kerja di sana? Insya Allah Ustadz masih bisa bertahan. Ya saya usahakan supaya tetap sabar. Ya sudah, kamu sabar aja. Kalau ada sesuatu yang aneh, kalau ada sesuatu yang ganjil, kamu baca aja Kulhu, terus Al-Falaq sama An-Nas. Setelah itu kamu meludah 3 kali di sebelah kiri, dan ketika kamu masuk ke suatu tempat, entah itu rumahnya Bu Vera atau tempat yang menurutmu itu nggak nyaman, kamu masuknya pakai kaki kiri. Nah ini pesan dari Ustadz Rehan. Dan benar ternyata pada suatu hari, Andi ini disuruh masuk ke gudang. Entah kenapa, tiba-tiba Andi ini perasaannya itu nggak enak. Sebelum dia masuk ke rumah Bu Vera, dia itu sempat melihat ada bayangan hitam yang melintas. Dan tiba-tiba Andi ini merinding. Jadi rumah Bu Vera ini ventilasinya itu jarang. Nah, ketika siang hari pun suasananya itu gelap, cenderung gelap dan juga pengap. Jadi siang itu ketika Andi mau masuk ke rumah dan mau menuju ke gudang, dia sempat melihat ada sekelebatan hitam seperti itu. Andi langsung membacakan Al-Falaq, Kulhu dan juga An-Nas. Kemudian dia ini meludah ke sebelah kiri 3 kali. Dan dia melangkah dengan kaki kirinya. Setelah dia masuk itu, perasaan sudah mulai agak tenang. Tiba-tiba setelah Andi ini masuk ke sana, selain dia pernah melihat ada sebuah kamar yang di dalamnya ada seorang bapak-bapak, ternyata Andi ini juga pernah melihat ada satu kamar di sana. Kamar ini selalu dalam keadaan tertutup. Lokasinya itu ada di samping meja makan persis, dan anehnya yang membuat Andi ini bertanya-tanya karena di depan pintu kamar itu ada semacam sajen dan ada dupa yang masih menyala. Itu diletakkan persis di depan pintu kamar. Ini yang membuat Andi itu heran dan selalu bertanya-tanya tentang kamar ini. Ini kamar apa? Beberapa hari kemudian, pas waktu Andi ini ambil barang, dia lewat sana, tiba-tiba dia merasakan merinding. Dia otomatis noleh ke kiri, ke kamar itu. Nah, di kamar inilah Andi itu melihat. Jadi di samping pintu itu ada kaca. Kaca ini berwarna gelap. Tapi kali itu Andi ini bisa melihat ada sosok hitam. Sosok hitam ini terlihat matanya itu merah menyala. Nah, ketika melihat pemandangan yang aneh ini, Andi itu langsung membacakan lagi Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dan dia meludah 3 kali. Setelah dia melakukan hal itu, tiba-tiba sosok ini menghilang. Nah, tapi malam harinya ketika Andi ini ada di rumah, tiba-tiba Andi ini diikuti oleh sosok ini. Dan Andi yakin yang mengikuti adalah sosok yang tinggal di rumah Bu Vera itu. Jadi ceritanya malam itu pas Andi ini tidur, tiba-tiba Andi ini mendengar kayak ada orang yang sedang melakukan sesuatu. Jadi kayak ada orang yang gergaji sesuatu. Krok, 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 krok. Nah, Andi pun kebangun. Dia noleh kanan kiri dan suara ini masih ada. Krok, krok. Nah, ternyata suaranya itu dari atas. Pas Andi ini noleh ke atas, ternyata dia melihat ada sosok hitam penuh bulu. Nah, sosok hitam ini duduk sambil mendongkrong istilahnya. Tangannya diletakkan di atas lutut. Ternyata suara itu yang seperti orang menggergaji itu adalah suara nafas dari sosok ini. Nah, disinilah Andi itu langsung kaget. Nah, Andi ini nggak sempat membaca surat-surat pendek. Dia lari keluar dari kamar. Setelah dia keluar dari kamar, barulah dia ingat. Dia harus baca itu. Akhirnya dia balik lagi memberanikan diri. Dan sosok ini masih ada di sana. Andi pun membacakan Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian dia meludah 3 kali ke arah sebelah kiri. Nah, bahkan setelah itu, saking jegelnya Andi ini sampai ngeludah ke arah sosok ini. Dan kemudian sosok ini hilang gitu aja. Hanya tertinggal bau busuk banget. Bau ini seperti bau comberan. Nah, setelah itulah Andi ini tidur lagi. Dan keesokan harinya, dia ceritakan hal ini ke Ustadz Rehan. Ustadz Rehan itu hanya ketawa kecil. Dia bilang ke Andi, "Di, itu tandanya dia ini jengkel sama kamu. Artinya dia sudah merespon doamu. Ketika kamu berdoa seperti itu di rumah Bu Vera, dia ini sudah merasa terganggu. Makanya dia ngikutin kamu sampai ke rumah. Terus saja kayak gitu. Kalau kelihatan yang seperti itu lagi, bacakan seperti itu aja dan kamu meludah. Kalau bisa memang ludahi aja dia. Sudahlah, bismillah.
ini atas kuasa Allah. Dia akan takut dengan sendirinya. Nah, Andi pun semakin percaya diri. Jadi pada saat Andi ini kerja, dan ketika dia disuruh ngambil apapun, dia melihat sesuatu yang aneh, Andi selalu membaca 3 surat ini, dan dia meludah 3 kali. Selalu dilakukan seperti itu. Dan memang benar, kenyataannya, sosok-sosok yang ditemui Andi ini takut. Jadi mulai dari situ, Andi sudah nggak pernah lagi melihat sosok-sosok ini. Nah, tapi keadaan Bu Vera ini masih terus seperti itu. Bu Vera masih menjadi sosok yang pemarah, pendendam, dan dia selalu kasar kepada karyawannya. Dan kabarnya, sudah ada vonis terhadap Thomas. Thomas ini dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Inilah yang membuat Bu Vera dan juga kakak perempuannya ini stres. Nah, tentu wajar Bu Vera ini mengalami stres semacam ini. Karena selama Thomas ini menjalani proses peradilan, Bu Vera ini sudah mengeluarkan uang banyak supaya Thomas ini hukumannya diringankan. Tapi ternyata mentok, Thomas akhirnya dihukum 7 tahun penjara. Nah, semakin hari suasana bengkel ini semakin gak nyaman. Jadi banyak karyawan itu yang keluar satu persatu. Sebenarnya Andi sendiri ini juga gak nyaman. Tapi karena Andi ini punya misi, dan misinya itu belum tersampaikan, belum selesai, Andi masih terus bertahan di tempat itu. Barulah setelah dia 3 bulan lebih, Andi ngomong lagi ke Ustadz Rehan, "Ustadz, kira-kira saya sudah boleh keluar nggak?" Nah, Ustadz Rehan pun menyetujui. "Ya wes Mas Andi, ini Mas Andi sudah dapat kerjaan lain apa enggak? Kalau memang belum, nggak apa-apa, bertahan dulu sambil nyari kerja yang lain." Nah, Andi bilang, karena memang sebelumnya Andi ini sudah ditawari oleh teman SMA-nya, jadi ada beberapa teman SMA Andi ini yang buka jasa tour and travel. Disinilah Andi ditawari dan Andi pun mau. Dia bilang dia mau dan dia butuh untuk keluar lebih dulu dari bengkel, kemudian dia akan bergabung di perusahaan temannya itu. Akhirnya pada hari itu, Andi ini bilang ke Bu Vera, "Bu, saya mau resign. Saya sudah punya pekerjaan yang lain." Nah, Bu Vera ini kaget. "Loh, kamu kok tiba-tiba, Andi? Ada apa?" "Ya, ini bukan tiba-tiba, Bu. Setelah Ani itu meninggal, saya itu pengennya langsung keluar dari sini. Tapi ada guru saya yang menyarankan supaya saya tetap bertahan di sini sebentar." Nah, raut wajah Bu Vera ini berbeda langsung, berubah. Terus Bu Vera ini langsung ngomong ke Andi, "Loh, Ndi, sebenarnya kami ini nggak salah apa-apa loh, Ndi, sama adikmu." Nah, inilah yang membuat Andi ini semakin jengkel. Padahal Andi ini sama sekali nggak menuduh Bu Vera, tapi tiba-tiba Bu Vera ngomong seperti itu. Semakin yakinlah Andi bahwa Bu Vera inilah pelakunya. Bu Vera inilah yang menyebabkan Ani ini sampai meninggal. Jadi karena Andi ini sudah jengkel, langsung Andi ini ngomong ke Bu Vera, "Loh Bu, yang menuduh Bu Vera ini siapa? Saya nggak ngomong apa-apa loh." Terus Bu Vera ini kebingungan. "Ya wes, Dik, gini aja loh, Dik, kamu nggak usah keluar. Ini memang ibu ini mau membelikan kamu motor baru. Sudah, kamu nggak usah nyicil, ini motor buat kamu berangkat pergi kerja, biar kamu nggak jalan kaki terus." "Sudah Bu, saya memang pengen keluar." Nah, karena Andi ini terus tegas seperti itu, akhirnya Andi pun diizinkan keluar. Setelah Andi ini resign, keesokan harinya barulah Andi ini bekerja bersama temannya di tour and travel itu. Jadi yang dilakukan Andi, awalnya dia ini sebagai guide. Dia pergi ke Gunung Ijen, dia pergi mengantarkan tamu ke Gunung Bromo, dan juga ke beberapa pantai selatan yang ada di Malang. Inilah yang dilakukan Andi, dan hal itu berlangsung sampai sekitar 2 bulan. Pada saat dia kerja di tour and travel ini selama 2 bulan, Andi merasakan nyaman. Dia merasa senang sekali bisa kerja di sana, karena selain dia bisa liburan, dia juga bisa mengenal banyak orang. Nah, tiba-tiba Andi ini mendapat kabar bahwa terjadi pembunuhan di bengkelnya Bu Vera. Andi pun langsung cari beritanya. Nah, berita ini ada di koran-koran. Berita ini menjadi headline di sana bahwa ada pembunuhan yang dilakukan oleh karyawan bengkel terhadap majikannya. Andi pun semakin membaca itu dengan serius. Ternyata yang menjadi korbannya ini adalah Bu Vera dan juga kakak perempuan Thomas. Dia dibunuh di bengkel itu oleh 3 orang karyawannya sendiri. Nah, karena di sana di koran ini hanya menyebutkan inisial karyawan yang membunuh Bu Vera, jadi Andi ini
mencari tahu kira-kira siapa. Nah, barulah dia ini ketemu dengan beberapa karyawan yang lain yang juga kerja di tempat Bu Vera. Si karyawan inilah yang cerita. Ternyata ada 3 orang karyawan yang Andi ini juga mengenal 3 orang karyawan ini. Suatu kali menjelang Lebaran, banyak sekali mobil yang datang untuk servis dan juga ganti spare part mobil. Begitupun juga yang ganti aksesoris mobil. Nah, Bu Vera ini menerapkan kepada karyawannya supaya karyawannya ini lembur. Tapi para karyawan ini nggak mau. Karena di Lebaran yang sebelumnya, Bu Vera juga sempat ngomong seperti ini untuk melemburkan karyawan, tapi nggak ada uang bonusan sama sekali. Tentu karyawan nggak mau. Tapi karena Bu Vera ini memaksa, dan beliau ini bahkan sampai nulis di atas surat pernyataan bahwa Bu Vera akan membayar bonus-bonus lemburan karyawan pada waktu masa-masa Lebaran itu, akhirnya karyawan ini pun mau. Orang-orang ini bekerja dengan antusias sekali, bahkan H-5 Lebaran, mereka ini masih lembur. Bahkan pulangnya itu sampai malam-malam hari, kadang sampai jam 12 malam. Nah, pas H-1 menjelang Lebaran itu, karyawan ini menanyakan hak-haknya. Bu, lemburan saya mana? Ini buat beli baju anak-anak, soalnya kasihan anak-anak belum beli baju baru. Bu Vera ini malah nyolot. Dia malah marah-marah ke karyawan. Dia bilang bahwa ini Lebaran belum selesai kok, kalian sudah minta uang lemburan. Nah, karyawan menyodorkan surat pernyataan Bu Vera. Ini loh Bu, Ibu kan nulis H-1 Lebaran, uang kami ini dibayar. Nah, ini kami cuma minta hak-hak kami. Kok kami malah dimarah-marahi? Nah, Bu Vera ini pergi masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka pun menunggu di bengkel tersebut, karyawan-karyawan ini, sampai malam hari, sampai tengah malam, dan Bu Vera nggak keluar lagi. Jadi saking keselnya, ada beberapa karyawan ini yang sampai mencuri beberapa spare part dibawa pulang untuk jaminan, dan mungkin ada yang menjual spare part ini sebagai ganti untuk bonus-bonus mereka. Nah, begitu hari Lebaran tiba, yang datang ini ada 3 orang. Mereka ini semua belum dibayar bonusnya. Mereka menagih hak mereka, Bu, ini sudah hari raya Lebaran. Kami ini bahkan kue-kue itu tidak ada. Satu-satunya harapan kami ini adalah uang lemburan dari Ibu. Minta tolonglah Bu dibayar. Nah, 3 orang karyawan ini meminta secara baik-baik. Tapi Bu Vera itu malah marah-marah. Sudah gini aja, kalau memang kalian nuntut, nanti saya bayar setelah hari Lebaran. Sementara bapak-bapak bisa utang dulu. Loh Bu, nggak bisa seperti itu Bu. Nah, Bu Vera malah marah. Dia bilang, Pak, Mbok tahu diri Pak, saya ini Pak, anak saya ini ada di penjara. Saya itu keluar uang banyak. Setiap bulan itu saya harus mengeluarkan uang untuk anak saya. Tolonglah Pak pengertiannya. Nah, sedangkan karyawan-karyawan ini sudah nggak mau tahu. Mereka memahami betul Bu Vera ini hartanya banyak. Bahkan karyawan ini tahu di berangkas itu isinya ada banyak sekali logam-logam emas dan perhiasan dari Bu Vera. Nah, memang tabiat Bu Vera ini seperti ini. Dia tidak pernah mendahulukan karyawannya. Jadi dari situlah 3 orang karyawan ini pulang. Dan mungkin ketika mereka pulang kembali ke rumahnya, banyak sekali karyawan-karyawan ini yang sedih dalam hatinya ketika anaknya tidak memakai baju baru. Padahal seharusnya anak-anak mereka ini bisa dibelikan baju baru dari uang bonusan itu. 3 hari kemudian terjadilah pembunuhan ini. Jadi 3 orang ini datang ke sana sengaja untuk membunuh Bu Vera dan juga kakak perempuan Thomas. Nah, menurut karyawan-karyawan ini memang kakak perempuan Thomas ini ketika Bu Vera marah kepada karyawan, dia ini selalu ikut-ikutan ngomel. Inilah yang membuat banyak karyawan nggak suka dengan kakak perempuan Thomas juga. Jadi hari itu Bu Vera dan kakak perempuan Thomas ini dibantai di sana dan digeletakkan begitu saja mayatnya. Kemudian 3 orang ini pergi. Ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang pergi keluar kota. Pokoknya waktu itu mereka pergi dari kota tersebut. 3 hari kemudian tertangkaplah para karyawan yang membunuh Bu Vera ini. Nah, sampai pada akhirnya ketika berita ini didengar oleh Andi, Andi pun miris sebenarnya. Karena di satu sisi lain, Andi ini juga mengenal 3 orang karyawan yang menjadi pelaku pembunuhan. Tapi, Andi ini juga berpikir kemudian, apakah ini jawaban dari Allah? Apakah ini yang kata Ustadz Rehan itu? Bahwa Allah akan merendahkan derajat dari Bu Vera dan juga keluarganya dengan cara yang seperti ini. Jadi setelah beredarnya kabar pembunuhan ini,
Bengkel ini ditutup dengan garis polisi, terjadi sampai sekitar hampir 1 bulanan lebih. Setelah 1 bulan itu ternyata bengkel ini masih belum dibuka. Entah apa alasannya, Andi sendiri nggak tahu. Sampai 3 bulan setelah itu bengkel ini masih tutup. Dan kemudian lama-lama bengkel ini pun terbengkalai. Andi sendiri masih fokus di tour dan travelnya itu. Dia masih bekerja di sana, menikmati pekerjaannya itu. Dan kira-kira sekitar 8 bulan Andi kerja di tour and travel ini, dia mendapat kabar lagi. Ceritanya, tukang masak Bu Vera ini ketika terjadi pembunuhan itu, dia sudah nggak kerja lagi di sana dan dia kerja di sebuah restoran. Ketemulah dia ini dengan karyawan Bu Vera yang dulu pernah bekerja di bengkel. Di sana mereka ngobrol-ngobrol dan dari sinilah tukang masak Bu Vera ini cerita bahwa suami Bu Vera ini sebenarnya masih ada di dalam rumah itu dan kondisinya itu tidak terawat. Nah, kabarnya suami Bu Vera ini dijadikan tumbal pesugihan juga. Dan kondisinya memang harus seperti itu. Suami Bu Vera tidak boleh muncul di publik. Dia harus diperlakukan semacam itu. Diperlakukan tidak semestinya, diperlakukan tidak layak, dan bahkan mirip binatang. Ini pesan dari dukun Bu Vera. Nah, dari sinilah kemudian Andi ini berpikir ke belakang. Dia flashback lagi. Berarti yang ditemui Andi waktu itu, yang ada laki-laki menempati sebuah kamar yang kotor dan tidak layak, ini kemungkinan adalah suami dari Bu Vera ini. Nah, pada akhirnya setelah Andi ini berkarir di tour dan travel itu selama hampir 2 tahunan, Andi ini diberi kesempatan oleh teman-temannya. Dik, kamu kan sudah punya tabungan, kamu bukalah tour dan travel sendiri. Akhirnya Andi pun mulai mencoba. Dengan seizin temannya dan juga dengan arahan dari temannya itu, Andi memulai membuka jasa tour dan travel. Dari situ dia mulai jamaah-jamaah pengajian yang ada di kampung-kampung itu diberangkatkan untuk tur Wali Songo. Naiklah kemudian Andi ini memberangkatkan perusahaan-perusahaan menuju ke Bali dan Jogja. Sampai hari ini dan sampai cerita ini diturunkan, Andi sudah mempunyai perusahaan jasa dan travel sendiri. Dan ini dikelola Andi dan istrinya sampai hari ini. Dan inilah teman-teman akhir cerita dari Andi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun berjanji berjumpa